Misalnya nih, masa kecilnya dia tidak terbiasa untuk dibantu untuk pengelolaan emosinya. Contohnya nih apa? Contoh, yang zaman sekarang paling gampang deh. Paling gampang. Anak nangis, kasih YouTube. Selesai. Ya kan? Tinggal, kelar. Nggak ada lagi yang nangis, tidak ada yang marah-marah. Betul. Ibu senang, anak senang. Iya. Nah, tapi dampaknya adalah anak itu jadi tidak terbiasa untuk ngasih tahu. Simpati itu lebih, ya kalau dibandingkan empati lebih mudah lah ya istilahnya gitu ya. Ada orang jatuh kita bantu gitu. Tapi kan kita nggak tahu betapa sakitnya dia, luka-luka yang tersayat-sayat itu kan kita nggak tahu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MMC, ketemu lagi dengan aku Ainin dalam acara Tanya Dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dengan dokter. Tapi kali ini aku nggak ditemani oleh seorang dokter, tapi seorang penyanyi terkenal. Siapa ya? Raisa mungkin ya. Bukan. Kita ditemani oleh psikolog cantik Kak Desi namanya. Halo Kak. Terima kasih atas waktunya. Boleh. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman nanti dengan sobat MMC di rumah. Ya. Nah, kira-kira sobat MMC, kenapa sih aku kok ngundang Raisa cantik? Oh, bukan, Kak Desi cantik di sini. Kita akan membahas mengenai seputar apa sih emotional intelligence. Kita akan mengenal beberapa hal mengenai emotional intelligence. Nah, ini penting banget dan topiknya sangat-sangat menarik apalagi untuk semua kalangan. Dan langsung aja nih Kak Desi, sebenarnya apa sih itu emotional intelligence? Oke, jadi emotional intelligence itu bahasa Indonesianya adalah kecerdasan emosional. Betul. Gitu ya. Emotional intelligence biasanya juga bisa dibilang EQ. Betul. Nah kan tapi biasanya teman-teman itu paling sering mendengar itu kan IQ. Nah, bedanya apa sih IQ dengan EQ? Tulisannya Kak bedanya, oh mungkin bukan itu aja. Ya, selain beda tulisan antara EQ dan EQ seperti itu, tapi juga ada perbedaannya. Kalau misalnya IQ itu kan intelligence, kecerdasan, potensi kecerdasan, gitu ya. Itu biasanya mencakup mulai dari kemampuan berbahasa, terus daya analisa, kemampuan berpikir logis seperti itu, kemampuan numerik itu biasanya juga bisa kita gali di IQ. Nah, kalau EQ, intelligence, emotional intelligence ini itu berkaitan dengan bagaimana individu, seseorang itu mampu untuk satu, dia kenal dulu emosinya itu seperti apa. Ya, apa yang sedang dia rasakan. Kemudian yang kedua, bagaimana setelah dia tahu, oh aku lagi sedih, aku lagi marah, mengolahnya ini seperti apa, menyikapinya ini seperti apa. Betul banget. Gitu, itu yang namanya kecerdasan emosional. Jadi ketika orang itu mampu mengenal dan mampu menyikapi emosinya dia, gitu ya. Nah, artinya dia memiliki EQ yang optimal, gitu. Nah, sebenarnya kan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri. Betul. Tapi caranya untuk kita tahu kita itu punya emotional intelligence yang baik dan tidak itu gimana, Kak? Oke, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami dulu adalah emosi itu sendiri. Kan banyak orang yang mungkin masih bilang, aku tuh orangnya emosian. Betul. Kamu orangnya emosian, marah-marah atau terus. Temperamen biasanya. Nah, aku temperamen gitu kan, meledak-ledak gitu. Tapi emosi sendiri itu ada dua. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Padahal orang-orang kalau dengar kata emosi aja sudah terlintas, oh pasti negatif. Gitu. Pasti negatif kan, pasti marah. Positif ya? Pasti marah gitu kan. Padahal emosi itu ada dua, ada positif dan ada negatif. Kalau yang negatif itu berarti yang sedih, marah, kecewa, takut, seperti itu. Kalau emosi yang positif tentu yang baik, senang, bahagia, ketawa gitu ya. Nah, kita bisa tahu kecerdasan emosional kita optimal tuh dari mana? Kita bisa self observation gitu ya. Kita melihat diri kita mampu nggak ya? Kalau misalnya kita pas lagi sedih, itu kita masih adaptif nggak? Artinya ketika kita sedih itu apakah kita jadi ngerusak barang? Dan ini berantakin semuanya. Kayak di film-film. Berak, ya kan? Atau misalnya
lagi marah, sama ini semua barang diberantakin, pukul-pukul atau bahkan sampai self harm gitu ya. Yang paling parahnya kan kalau misalnya sekarang itu silet kayak gitu-gitu kan, obat dengan dosis yang berlebihan kayak gitu. Nah itu artinya mereka belum mampu untuk mengolah emosi mereka itu seperti apa. Ketika aku sedih, ketika aku marah itu gimana ya baiknya. Nah kalau misalnya kita mampu mengontrol diri, mampu meregulasi emosi kita dengan baik gitu ya, tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, even benda sekalipun. Nah itu berarti kita bisa bilang bahwa kita memiliki emotional intelligence itu yang baik, emotional intelligence yang optimal seperti itu. Jadi pengelolaan emosi atau respon terhadap hal yang kita terima itu bisa dikendalikan dengan baik. Betul. Gitu ya Kak maksudnya. Terus kira-kira tadi kan ada seputar mengenai menyakiti diri sendiri, kemudian melempar-lempar barang. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan kayak masalah kesehatan jiwa atau gangguan kejiwaan seperti depresi atau resiko bunuh diri atau perilaku kekerasan. Itu sebenarnya sama nggak sih Kak? Atau bisa nggak sih dari emotional intelligence yang kurang baik itu bisa mengarah ke sana? 100. Jadi kalau misalnya kita depresi, anxiety ya. Kalau misalnya sekarang kan teman-teman anak-anak muda suka bilang, aduh aku anxiety gitu ya, aduh aku depression, nah, kan ya gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya ada keterkaitannya gitu ya. Ketika kita tidak mampu mengolah atau memanage emosi kita dengan baik, otomatis kan itu semua teredam di dalam tubuh kita ya secara psikis gitu. Ada endapan-endapan emosi di dalam tubuh kita akhirnya, sehingga itu yang membuat kita bisa memunculkan berpotensi ya, mungkin bahasanya berpotensi depresi, anxiety gitu ya. Tapi tentu ini perlu diakses lebih lanjut lagi untuk memastikan kondisinya. Tapi tidak menutup kemungkinan individu-individu dengan EQ yang rendah itu berpotensi depresi, anxiety, stres seperti itu masih memungkinkan. Gitu. Berarti memang ada kaitannya ya dari emotional intelligence yang kurang atau yang rendah itu bisa mengarah ke sana. Jadi penting banget untuk mengelola emotional intelligence ini secara optimal. Betul. Tapi kira-kira apa sih karakteristik yang harus kita dalami atau kita pahami mengenai EQ sendiri itu, Kak? Oke, jadi kalau misalnya EQ itu ada 5 indikatornya. Oke, ini saya lupa inget ya. Tapi yang paling ini aja, yang paling menonjol gitu ya. Yang pasti adalah self awareness. Ya kan, kesadaran diri kita. Sejauh mana kita menyadari situasi, terus habis itu diri kita sendiri. Itu saya tuh paling sering bilang ke pasien atau ke klien seperti itu. Kalau misalnya kita itu perlu paham sama diri kita sendiri loh. Kalau mengenali diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri, terus kita mau treatmentnya gimana? Gitu. Kalau misalnya kita mau ke dokter gitu. Dokter mau periksa sebelah mananya kalau misalnya yang sakitnya yang perut tapi kita nunjuknya yang kaki gitu kan, treatment itu akan bisa salah. Jadi kita juga perlu aware sama diri kita. Kemudian setelah itu ada motivasi diri juga. Nah ini juga sebenarnya orang-orang itu kan bilang kalau IQ kita bagus, itu kita bisa jadi orang yang sukses. Betul. Sementara, nah jadi ada nih seorang bapak emotional intelligence gitu ya, emotional intelligence, bapak kecerdasan emosional gitu ya, namanya Daniel Goleman. Dia tuh bilang kalau misalnya 80% kesuksesan seorang itu didukung dengan EQ yang baik. Tidak hanya IQ aja berarti ya. 20%-nya itu adalah IQ. Gitu. Itu perlu digaris bawahi ya, sobat MMC. Gitu. Karena apa? Karena di dalamnya EQ itu kan ada motivasi diri. Kalau kita tidak terdorong untuk maju, kita tidak terdorong untuk pengembangan diri, kita tidak terdorong untuk aku tahu nih aku harus A, B, C, D gitu ya. Itu sebenarnya juga berkaitan dengan emosi. Nah, kalau misalnya motivasi diri kita nggak ada, kita pinter tapi kita nggak mau maju. Kita pinter tapi kita nggak tahu kita harus ngapain. Gitu. Seseorang dengan EQ yang kurang optimal pun itu ternyata juga bisa mempengaruhi untuk tahu resiko-resiko positif dan negatif. Decision making. Gitu. Itu juga ada di situ.
Nah, tadi ada self awareness, motivasi, social skills. Social skill. Nah, social ini skill penting banget sih. Iya, karena kita adalah makhluk sosial, begitu ya kan. Nah, jadi kita perlu tahu juga bagaimana empati. Empati itu paling susah soalnya. Betul banget. Kadang ada orang bilang sudah care, tapi kayak empatinya masih kurang. Karena memang sesusah itu untuk memunculkan empati, atau memang susah untuk mengenali diri kita sendiri. Kita punya empati atau enggak? Iya. Jadi kan simpati itu lebih, ya kalau dibandingkan empati lebih mudah lah ya istilahnya gitu ya. Ada orang jatuh kita bantu gitu. Tapi kan kita nggak tahu betapa sakitnya dia, luka-luka yang tersayat-sayat itu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya empati itu sudah sedalam itu, kita paham dengan situasi orang. Contoh deh, kayak misalnya kita di kantor, kita kerjasama nih dalam satu tim gitu ya. Kan oke, kita tahu nih kebutuhan tim seperti apa. Tapi kan kita berinteraksi dengan individu-individu di dalamnya. Kalau misalnya kita mau, oh aku nggak setuju sama si A, aku nggak setuju sama si B. Kalau kita tidak memiliki social skill yang baik, kita tidak bisa bersimpati dan berempati, kita bisa nyinggung orang lain, kita bisa membebani beban mental orang lain juga. Jadi seperti betul banget. Jadi kadang-kala EQ itu sepertinya mempengaruhi juga cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi. Ada beberapa orang yang ada beberapa mitos sih Kak, bukan mitos sih, banyak banget yang bilang IQ pinter belum tentu EQ-nya juga bagus. Betul. Nah, ternyata emang bener ya. Iya. Teorinya. Betul. Jadi kayak misalnya kita tahu, misalnya kita lagi diskusi, kita tahu kita mau ngomong apa. Oh, konsepnya ABCD, langkah strateginya seperti ini. Tapi bagaimana kita mengungkapkan ke orang? Songong kayak, atau kita ya kan orangnya, atau misalnya kita sok iye gitu ya kan, oh udah kita paling bener lah pokoknya. Nah kan orang lain gimana mau kerja sama kita gitu ya kan. Orang juga belum tentu bisa bekerja sama dengan pribadi-pribadi seperti itu. Begitu juga dengan kita pribadi, kita masing-masing juga kan kalau misalnya ketemu dengan orang yang kurang bisa menghargai, menyesuaikan diri dengan berbagai macam karakteristik, itu juga pasti akan menyulitkan kita ke depannya. Kita akan kesulitan dalam hal berelasi gitu. Nah itu juga salah satu hal indikator di dalam emosional EQ itu tadi. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima saya agak lupa ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Gitu. 3 hal ini saja sudah mencakup banyak sekali hal yang bisa kita kenali untuk tahu seberapa besar EQ yang kita punya. Sebenarnya kan ada beberapa orang yang mungkin lemah lembut, tapi belum tentu ketika berinteraksi, ketika berespon terhadap suatu hal dia bisa mengolah dengan baik, gitu ya Kak ya. Ada nggak sih faktor tertentu yang dapat mempengaruhi EQ? Mungkin trauma masa kecil atau lingkungan sosial. Katakanlah si A lingkungannya di pondok, si B lingkungannya di lingkungan yang orang-orangnya keras semua. Tapi bisa nggak sih mempengaruhi? Katakanlah si A ini karena di pondok, otomatis dia akan EQ-nya baik, dia akan lebih empati, akan lebih simpati dibanding dengan lingkungan si B. Nah itu ada nggak sih korelasinya Kak? Ya, jadi faktornya itu memang ada 2. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal gitu ya. Kalau internal itu dari jasmani rohani lah istilahnya gitu ya. Jasmani rohani betul, misalnya nih masa kecilnya dia tidak terbiasa untuk dibantu untuk pengelolaan emosinya. Contohnya nih apa? Contoh yang zaman sekarang paling gampang deh. Paling gampang. Anak nangis, kasih YouTube, selesai. Ya kan? Tinggal, kelar. Nggak ada lagi yang nangis, tidak ada yang marah-marah. Ibu senang, anak senang. Nah, tapi dampaknya adalah anak itu jadi tidak terbiasa untuk ngasih tahu. Aku tuh marah, aku tuh nggak mau kayak gini. Aku tidak terbiasa menuntaskan emosinya. Jadi belum kelar dikasih laptop, dikasih YouTube selesai, dikasih game selesai. Betul. Tapi ini bukan berarti YouTube itu tidak bagus ya, sobat MMC di rumah. Ini hanya sebagai contoh. Ya, jadi intinya adalah ketika anak menangis, kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh jadi anak yang cengeng. Bahasa gaulnya dipaksa kuat, dipaksa kuat gitu ya. Padahal nangis itu bukan berarti kita cengeng loh. Nangis itu adalah bentuk perilaku yang muncul ketika kita itu sedih. Orang tuh nggak akan tahu kalau kita sedih kalau kita tidak memunculkan bentuknya seperti apa. Misalnya saya lagi sedih tapi saya diem aja, tahu nggak saya lagi sedih?
Enggak sih. Nggak tahu kan kita bukan cenayang juga kan. Betul, kita nggak punya indera keenam. Betul gitu. Jadi secara kembali lagi ke faktor internal itu, kalau misalnya kita memang tidak terbiasa atau dibiasakan untuk mengekspresikan itu semua gitu ya, itu juga bisa menjadi faktor penghambat kita untuk meregulasi emosi itu tadi gitu. Nah kemudian untuk faktor eksternalnya itu biasanya situasi-situasi di luar sana yang out of our control juga, kita nggak pernah bisa mengontrol kan ya situasi eksternal itu seperti apa. Apakah ada bencana alam, amit-amit gitu ya, atau rekan kerja yang menekan misalnya seperti itu, atau teman sekolah yang intimidating misalnya seperti itu, atau orang itu kelihatan banget ya ambisiusnya seperti itu, terus kita jadi rendah diri misalnya kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa ya kok EQ-nya orang itu ada yang baik, EQ-nya orang itu ada yang ya cukup lah gitu, atau EQ-nya orang ada yang bahkan sampai rendah banget yang dia sama sekali kesulitan untuk meregulate emosinya gitu. Berarti banyak faktor ya, terutama itu faktor dari inti keluarga yang utama dari kecil. Ternyata hal sepele yang menurut kita sebenarnya itu biasa-biasa aja, dampaknya luar biasa ya ketika dewasa. Jadi untuk kita tahu IQ kita itu rendah atau enggak, kita harus mampu mengenali diri dulu ya dok, Kak. Kemudian cara kita untuk meningkatkan IQ gimana? Oke, cara untuk meningkatkan IQ yang pertama, kita perlu self observation yang pasti. Itu tadi jadi kayak kita reconnecting gitu ya. Kita kenal sama diri kita sendiri. Kita itu jangan sungkan sama diri kita sendiri. Jangan gengsi sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memang sedih, sedih aja gitu. Kalau misalnya kita marah, nggak usah sok kuat juga gitu. Ada namanya mood journaling gitu. Mood journaling, baru dengar sih. Nah, apa sih itu Kak? Kurang lebihnya sebenarnya sama kayak kita menjurnal zaman Dear Diary gitu kan ya. Oh, itu kayak mengungkapkan apa yang kita alami, tapi by journal. By journal gitu ya. Kalau sekarang boleh tulis tangan, boleh. Mau tulis di handphone boleh. Boleh nggak sih nulis? Kan banyak banget nih sekarang apa yang kita alamin itu di-share di Twitter, di Instagram, kayak gitu boleh nggak sih? Itu harus berhati-hati. Berarti memang harus dengan kedewasaan. Betul, karena apa yang bisa di-share, apa yang enggak. Iya, betul. Itu kembali ke situ ya. Sebenarnya kebijaksanaannya kita menggunakan medsos gitu. Karena bisa bilang kadang itu caraku untuk meluapkan emosi. Betul banget. Gitu ya. Salah satu alibinya seperti itu. Tapi apakah kalian sanggup dengan dampaknya? Kalau misalnya ada orang yang mengomentari story-storymu itu di Instagram, di TikTok, di Facebook dan media sosial lainnya, atau di X sekalipun, apakah kamu siap dengan dampaknya? Gitu. Karena kan pasti ada orang yang misal gitu ya, yang nyinyir, ih apaan sih? Gitu. Atau ih kenapa sih? Dia lu gini. Jadi bahan obrolan gitu. Nah, apakah kalian tuh sanggup dengan dampaknya itu? Kalau sanggup monggo, kalau misalnya tidak, better second account aja deh. Gitu ya. Atau nggak kembali ke mood, atau kembali ke mood jurnal yang buku. Betul, yang memang itu terolah secara private oleh kalian. Jadi cuma kalian yang tahu gitu. Tulis sedang sedihnya, sedang marahnya, happy sekalipun itu nggak apa-apa loh ditulisin gitu, supaya kita tuh, nah ini yang juga sering saya kasih tahu ke para pasien adalah, dan sebisa mungkin juga saya praktekkan ke diri saya, bahwa saya senang, saya sedih gitu. Jadi yang saya record itu nggak cuman rasa sedihnya aja atau senangnya aja, tapi the whole thing, the whole emotions itu direkap semuanya. Jadi kita tahu fluktuasi emosi kita itu juga seperti apa gitu. Jadi mood journaling ini tidak hanya sekedar tulis, tapi bisa kita review. Oke, jadi kita bisa ngebaca nih, mungkin dalam 1 minggu ternyata aku moodku seperti ini ya, bisa dibaca. Jadi kita bisa mengenali juga dari jurnal itu tadi. Betul. Salah satu hal yang efektif juga sih Kak. Ada lagi nggak Kak yang lain? Ada, dan itu ada aplikasinya.
Oh, sekarang ada aplikasinya? Iya, coba sobat MMC di rumah cari aplikasinya di App Store ya. Itu ada nama aplikasinya. Tanpa di ini loh endorse ya. Ya, tanpa di endorse ya, karena bahkan saya pun tahu itu dari klien yang masih muda-muda, yang masih mahasiswa itu, mereka kasih tahu ini loh ada aplikasinya gitu. Jadi silahkan dicari ya. Itu ada. Terus setelah mau journaling, habis itu juga berlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain, berlatih untuk mendengar dan memahami tanpa adanya judgement. Ini agak susah. Nah, karena kita tipikal orang yang suka sekali menyuarakan isi hati. Jadi apapun yang dirasa menurut kita kurang baik itu kadang-kadang diutarakan tanpa mau tahu seperti apa respon yang mengutarakan itu. Cuma itu adalah hal yang kurang baik sobat MMC. Jadi jangan diteruskan, harus dikontrol. Betul ya Kak ya? Iya. Oke Kak, jadi sebenarnya untuk EQ sendiri ada nggak sih hubungannya dengan spiritual atau keyakinan kita dengan agama, ada hubungannya nggak sih Kak? Ya, ada saja keterkaitannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi di awal sudah pernah tahu IQ, EQ, kecerdasan emosional itu sendiri di EQ, dan yang terakhir adalah ESQ, Emotional Spiritual Quotient, ya kan? Apa sih? Kalau misalnya ESQ itu mungkin sobat MMC di rumah pernah dengar dulu kalau misalnya zaman sekolah gitu ya, itu kita pernah diselipkan kegiatan ESQ itu. Nah, jadi sebenarnya kita juga bisa meregulate emosi kita dengan memasukkan aspek spiritual itu sendiri gitu, karena kita bisa memahami, menyadari bahwa spiritual itu sendiri bisa meneduhkan ya, mungkin bahasanya ya, meneduhkan, menyamankan kita. Dan ini juga biasanya saya juga kasih meyakinkan lagi ke para klien atau para pasien bahwa kalau misalnya belum sanggup nih, untuk teman-teman sobat MMC di rumah ya, kalau misalnya belum sanggup nih untuk konseling gitu ya, kita bisa loh konseling kepada yang di atas dulu gitu. Betul. Walaupun memang tidak dijawab secara langsung ya kan, tapi kita bisa mengungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Memang sangat dianjurkan pula. Betul, kan sangat dianjurkan juga gitu ya. Yang manapun ketika kita melakukan itu, kita tidak akan mendapatkan judgement apapun. Betul. Iya kan? Betul. Secara kita bisa menenangkan diri dengan keyakinan kita masing-masing, apapun kepercayaan sobat MMC di rumah gitu ya, itu kita bisa gunakan untuk menenangkan diri, untuk mengontrol emosi juga. Kalau misalnya emosinya pas lagi capek-capeknya gitu ya, lagi menggebu-gebu banget gitu ya, itu kita bisa ke sana gitu, karena kan berdoa atau curhat sama Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dituntut tempatnya di mana, waktunya jam berapa aja, bayarnya berapa, itu gratis, free konsultasi tanpa judgement gitu. Jadi itu memang bisa meneduhkan kita ya kan, karena kan kita ngobrol dengan yang di atas itu mau dengan marah, mau dengan yang senangis gimana gitu ya, itu juga kita bisa meluapkan gitu ya, kita bisa mengeluarkan emosi-emosi kita gitu. Tapi kadang-kadang kan ada nih Kak, kita udah ibadahnya sudah bagus, komunikasi antara dengan Tuhan pun juga sudah bagus, sudah all out semua, tapi ada suatu momen dimana kita tuh emosinya meledak-ledak, pengen banget Kak kasarannya ngelonjok orang. Nah, kira-kira itu gimana sih cara mengendalikan atau mengontrol emosi kita? Baik. Jadi selain dengan misal beribadah seperti itu tadi ya, kita juga bisa mengontrol emosi kita. Ini ada kayak best practice gitu ya, mungkin untuk sobat MMC di rumah ini juga bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan ini sangat singkat gitu ya. Ini sangat singkat, praktis gitu ya. Jadi ini ada namanya teknik pernafasan 1-2-3. Saya kasih namanya 1-2-3. Kenapa 1-2-3? Karena itu lebih mudah dihafal gitu ya. 1-2-3 itu adalah, pertama silahkan tarik nafas dari hidung sedalam-dalamnya, tahan 3 detik, 1-2-3, hembuskan. Itu bisa diulangi beberapa kali, mungkin 2 kali, 3 kali, 5 kali, sampai saat itu merasa
lebih netral atau lebih stabil gitu ya. Kita tidak menuntut misal dari marah-marah terus langsung happy, itu enggak, karena itu juga akan emotional draining juga. Jadi setidaknya kita tenang dulu supaya tidak gegabah. Betul. Gitu ya. Sama waktu menghembuskan nafas itu juga saya bisa kasih saran lainnya, kalau misalnya atau 1, 2, 3 pelan-pelan. Oke. Di patah-patah gitu ya. Di patah-patah itu juga nggak apa-apa, untuk pelan-pelan mengontrol rasa sedih, marahnya itu bisa pelan-pelan lebih terkontrol, paling nggak netral dan dulu, berkurang pelan-pelan gitu. Nanya topiknya bagus sekali dan sayangnya kita terbatas oleh waktu, dan kalau Sobat MMC mau tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Daisy, kira-kira hari apa aja nih Kak? Kalau misalnya mau ketemu dengan saya di MMC by appointment, silahkan hubungi admisinya gitu ya. Jam pulang kerja, mau hari Sabtu juga monggo. Selama hari Minggu kayaknya jalannya tutup ya. Pokoknya selama jadwalnya pas, silahkan hubungi admisi by appointment. Saya Senin sampai Sabtu. Oke Kak, kita punya simbol khas dari MMC yaitu care, korek profesional. Bisa disampaikan langsung ke Sobat MMC di rumah. 1, 2, 3, care, korek profesional. Nah, Sobat MMC di rumah, jangan lupa like, comment, dan share YouTube ini. Saksikan terus podcast MMC hanya di YouTube RS MMC. Saya Ainin dan saya Desi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Bye-bye.